Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa bini'amatillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Kak Putri dan Mas Fahmi, sesungguhnya anak-anakmu, hartamu merupakan ujian atau musuh bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang paling besar. Ini di dalam surah Al-Anfal. Kemudian Allah menyampaikan di dalam surah Al-Kahfi, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak-anak dan hartamu bisa menjadi doa dan perhiasan dalam hidupmu. Tergantung kita orang tua mau diarahkan kemana. Shadaqallahul azim. Yang tercinta, yang berbahagia, Ananda Nurul Putri Ramadhani, istri dari Ananda Ahmad Fahmi Jabidi. Ananda Putri saat ini diberikan oleh Allah amanah sang buah hati di usia 7 bulan. Semoga Allah berikan kesempurnaan lahir dan batin. Kelak menjadi anak yang soleh atau yang salihah. Kelak akan menjadi pemimpin bangsa yang amanah. Menjadi ulama besar. Dan akan dimuliakan oleh Allah. Dan akan menjadi orang yang mulia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tentu yang tidak kalah berbahagianya, tiap hari berdiskusi antara calon eyang kakong, eyang putri. Kira-kira hidungnya kayak siapa ya Pak? Kira-kira nanti tingginya berapa ya Pak? Ini akan menjadi perbincangan indah antara calon eyang kakong, eyang putri. Yang terhormat keluarga Bapak Haji Nur Ikhwan dan keluarga Ibu Hajah Dina Arista. Juga yang kami hormati keluarga almarhum almarhumah Bapak Haji Hasta dan Ibu Hajah Hindun. Tadi juga pada hadir ya Mas Fahmi. Semoga beliau saat ini sudah berada di sisi Allah yang paling mulia. Karena tidak sempat menyaksikan kehadiran cucu tercintanya, Ustazah Tina, juga Ustazah Syukria. Tidak kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa cinta dan hormat kami. Semoga beliau diberikan oleh Allah umur yang panjang karena masih kita dengar dan kita akan terus belajar dengan beliau ilmunya. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, kembali bersama kami tim Sholawat Ashifa, alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Di hari yang sangat indah, masih suasana bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sejenak kita memuji keagungan dan kebesaran Allah karena hari ini kita akan menyempurnakan tentang hidup dan kehidupan putra atau putri yang sedang dikandung oleh Mbak Putri. Semoga dengan doa kita bersama Allah berikan ketentuan yang terbaik dan yang paling baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbak Putri, hamil 7 bulan itu mereng salah, telentang susah, apalagi tengkurap. Betul? Begitu Mbak Putri? Malam-malam pengen Indomie. Rasulullah ketika melihat Ibu Fatimah Az-Zahra mengandung Hasan dan Husain, begitu lelah dan begitu capek, diberikan kabar indah Bu. Seorang ibu yang mengandung anak-anaknya, setiap nafas yang keluar dari mulut atau lisannya akan menjadi kafarat atau penebus dosa baginya. Setiap hari nafas kita.
Dan setiap hari seorang ibu yang hamil atau yang mengandung diberikan 1000 kebaikan dan diampuni 1000 dosa atau kekhilafannya. Ketika seorang ibu mules akan melahirkan, paling enak itu mulesnya mau melahirkan normal. Betul apa betul? Pahalanya seperti berjuang di jalan Allah. Begitu anakmu terlahir mau sesar mau normal, putih, bersih, tanpa noda dan dosa. Bagi seorang ibu yang melahirkan anaknya dengan syarat. Kalau wanita tadi, kalau ibu tadi melahirkan dan hamilnya dengan pernikahan yang syah. Kalau hamilnya tidak mendapatkan pahala apapun, bahkan ketika dia melahirkan dalam kondisi sendirian tidak diberikan rasa sakit oleh Allah karena dia tidak mempunyai pahala apapun. Rugi apa rugi? Pak Putri, kalau sudah demikian banyaknya pahala nak, maka ini adalah putra atau putri yang pertama, ada anak kedua, ada anak ketiga, ada anak keempat, ada anak kelima. Betul? Kata papahnya yang banyaknya. Jadi setuju kalau 5 ya Pak ya cucunya. Setuju. Kata Eyang Kongnya 5 Mbak Putri. Mas Fahmi siap-siap 5. Ini adalah kabar gembira dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi hari ini, Mbak Putri akan kita antarkan dengan rangkaian doa. Kumandang sholawat Nabi, semoga menjadi syafaat bagi kita bersama. Dan nanti akan kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran. Asmaul Husna akan kita kumandang bersama. Dan ungkapan rasa syukur dari sahibul hajat juga akan disampaikan. Bersama kita akan membaca surah Ar-Rahman ya Mbak Putri. Atau berkenan apa nanti, Yasin juga boleh. Surat-surat pendek akan dipandu oleh kedua anak kita. Dan sedikit berbagi ilmu ya Ustazah Tina, mohon maaf. Mestinya beliau nih yang kasih tausiah. Insya Allah bermanfaat bagi kita. Dan acara ini nanti akan kita tutup dengan maulid Nabi. Bapak Ibu, mari bersama pengajian di pagi hari ini. Kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadihin ya, wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita dengar bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandang oleh Qari'at juara nasional Ananda Ahyani Zakiani. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah.
Bismillahirrahmanirrahim. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, siapa orang tua yang terbangun duluan atau turun dari tempat tidurnya duluan ketika mendengar anaknya menangis dan minta dilayani? Mungkin dia haus, mungkin dia ganti pampers, maka yang turun duluan dan melayani anak-anaknya duluan, pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh, Bu. Mas Fahmi, kalau Mbak Putri nanti tugasnya nenenin dirimu yang gantiin pampersnya. Sudah siap? Siap, Masya Allah. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, dimohon kepada Ananda Ahmad Fahmi Zabidi berkenan untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu fid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat seluruh hadirin dan hadirat, tamu undangan yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih seluruhnya. Yang terhormat orang tua kami, Bapak Haji Nur Ikhwan dan Ibu Hajah Dina Arista. Yang terhormat seluruh sesepuh ulama, kiai, ustadz, ustazah, khususan Ustazah Hajah Zazima, Ustazah Hajah Zuhriyah, Ustazah Hajah Uriyah, Ustazah Tina. Yang terhormat ibu-ibu Majelis Ta'lim Pulau Gebang Kirana, terima kasih semuanya sudah hadir. Yang terhormat ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Muslimah. Yang terhormat seluruh keluarga, seluruh kerabat, seluruh sahabat, seluruh teman yang sudah hadir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di dalam majelis ini, di dalam acara ini, yakni tasyakur 7 bulan kandungan istri saya, yakni Ibu Nurul Putri Ramadhani. Sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Tujuan dari rangkaian acara ini yaitu rasa syukur kami dan keluarga, rasa bahagia kami atas karunia Allah yang telah diberikan kepada kami dan keluarga, yakni sang buah hati yang ada di kandungan istri saya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah anak yang dikandung istri saya adalah anak pertama kami dan cucu pertama dari keluarga Bapak Haji Nur Ikhwan dan Ibu Hajah Dina Arista. Dan rasa kebanggaan kami yakni yang sudah disebutkan oleh Nyai Jazimah, yaitu sebuah amanah tanggung jawab. Allah mempercayai kita karena Allah telah memberikan karunia kepada kami dan keluarga. Semoga istri saya Nurul Putri Ramadhani dan anak yang ada di kandungan istri saya semoga diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan dari pralahiran sampai lahiran nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk anak saya yang akan lahir semoga menjadi anak yang soleh atau soleha, sempurna badannya, fasih lisannya, dan berguna dan bermanfaat bagi agama, lalu untuk keluarga, masyarakat dan negara. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian sambutannya dari saya mewakili keluarga. Sebelum saya tutup Bu Nyai semuanya, saya meminta Al-Fatihahnya untuk almarhum dan almarhumah ibu orang tua saya, yakni Hajjah Hindun binti Kiai Hamad Jawidi dan Bapak Kiai Haji Hasan Bisri Mustafa dan bin Kiai Haji Muhammad Kajung. Dan seluruh kedua orang tua, baik keluarga maupun kerabat dari semua hadirin dan hadirat juga. Al-Hadaniyah Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga doa semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian kurang lebihnya sambutan dari saya mewakili keluarga. Apabila ada salah kata, ada salah lisan, apabila ada kekurangan dari acara ini, saya dan keluarga mewakili memohon maaf dan harap memaklumi seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumandang zikir Asmaul Husna akan dipandu oleh Qari'ah Nasional Ananda Ifatul Maliyah. Putri, satu tetes air susu dari seorang ibu kepada putra-putrinya. Allah akan menggantikan atau memberikan pahala untuk seorang ibu sama dengan melaksanakan sholat 5 waktu sebanyak 200 rakaat dan sholatnya itu diterima oleh Allah. Ya Allah, 200 rakaat. Pernah Bu sholat 200 rakaat?
Gempor kali. Bener gak sih? Masya Allah, 1 tetes air susu sama dengan 200 rakaat. Jadi harus pakai ASI ya sayang. Bapak Ibu, untuk menyempurnakan tentang hidup dan kehidupan. Putra atau putri yang sedang dikandung oleh Kak Putri, putra atau putri dari Mas Fahmi, kita bacakan surah Yasin bersama. Karena waktu pengantin sudah surah Ar-Rahman. Karena kalau orang hamil itu ada 9 surah minimal yang dibaca oleh seorang ibu atau suaminya atau keluarganya. Di antaranya adalah surah Yasin. Kita baca surah Yasin bersama. Sebelumnya kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. ثم إلى حضرات إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وإلى الملائكة المقربين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في بحرها وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى المرحومة. Silakan Bapak Ibu menyebutkan nama keluarga masing-masing yang telah tiada. Khususan ila almarhum Bapak Slamet bin Dul Yasir, almarhumah Ibu Rini binti Kastola, almarhum Bapak Muhyiddin bin Carmadi, almarhumah Ibu Hajah Hindun binti Kiai Haji Ahmad Jabidi, almarhum Bapak Haji Hasan Bisri bin Muhammad Kacong, almarhumah keluarga besar fi hadhil majlis al-mubarakah. Allahumma ya Allah, ampuni segala kekhilafannya, terimalah segala amal baiknya, tempatkan di raudhah min riyadil jinanmu ya Allah. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum waghfir lana wa lahum. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ببركتي وشفاعة الفاتحة. Sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا مجيب السائلين
ويا رحمن ويا رحيم ويا عزيز ويا حكيم ويا سميع ويا بشير اللهم احفظ ولد ما دام في بطني. Allahumma ya Allah, Engkau Dat yang maha mendengar, Engkau Dat yang maha mengetahui, Engkau Dat yang maha mengabulkan, Engkau Dat yang maha penjaga dan sebaik-baik penjaga. Kami bersimpuh di pagi hari ini ya Allah, untuk mengantarkan doa, untuk mengantarkan hajat. Yang saat ini Ananda Nurul Putri Ramadhani binti Haji Nur Ikhwan sedang mengandung putra dari Ananda Ahmad Fahmi Jabidi bin Haji Hasan Bisri. Allahumma ya Allah, putra atau putri yang sedang dikandungnya berikan kesempurnaan lahir batinnya, menjadi anak yang berakhlakul karimah, menjadi anak yang ahlul Quran, akan Engkau muliakan dan akan menjadi orang mulia, kelak menjadi ulama besar. Allahumma ya Allah, jagalah kehamilan Ananda Putri sampai nanti tiba waktunya terlahir, selamat ibu dan bayinya. Jauhkan dari segala ujian, berikan kesabaran dan keikhlasan. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana ma'al Qur'an wa sahih ajsadana وطول عمرنا بهداية القرآن وعلانية قبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Kita baca bersama surah Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها
أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا
فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Silakan Mbak Putri diakhiri dari surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Nanti Mas Fahmi surah An-Nas Fatihah dan mungkin mau diteruskan dengan awal Al-Baqarah juga boleh. La ilaha illallah wallahu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Gak mau lanjut awal Baqarah? Sudah cukup? Boleh. Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Lulus apa enggak Bu jadi suami Mbak Putri? Masya Allah, enggak salah dirimu pilih suami. Luar biasa ini. Karena kakek beliau juga kiai Bu. Jadi ya harus bagus, kalau enggak malu sama kakeknya. Masya Allah, masih lanjut enggak Bu? Kakinya udah pegel belum? Jujur nih, jujur. Orang saya juga udah semutan. Ibu, jamaah. Bu, menjelang detik-detik kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril, kata Allah, komando dan tolong semua turun ke dunia, seluruh malaikat yang ada di langit ini, kata Allah. Karena kekasihku akan terlahir. Bu, Mas Fahmi, ketika baginda Rasulullah di dalam kandungan Ibu Siti Aminah, maka setiap bulan ada malaikat yang hadir menyampaikan kabar indah kepada Ibu Aminah. Wahai Ibu, yang engkau kandung ini bukanlah manusia biasa. Manusia yang akhlaknya sangat sempurna. Tutur katanya tidak pernah menyakiti orang lain. Dan dia akan menjadi kekasih Allah. Dia menjadi panutan umatnya sampai nanti akhir zaman. Maka ketika menjelang detik-detik kelahiran, Jibril menyuruh seluruh malaikat turun. Semua menjadi pagar Bu. Mengelilingi Ibu Aminah. Menyambut dengan berdiri semua malaikat itu. Ada yang mengumandangkan sholawatnya berbeda-beda kalimatnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Diterusin sama malaikat satu. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa khali anta misbahus suduri. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Lagunya sama ya. Di kampung, di desa, di kota, lagu ini lagu legend memang Bu. Ibu, Jibril kemudian menghampiri Ibu Aminah. Menyerupai seekor burung putih sekelebat menyapu perut Ibu Aminah. Kalau enggak begitu enggak seru. Lahirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Ibu Siti Aminah hanya mengeluarkan darah satu tetes. Dan hanya Ibu Siti Aminah yang melahirkan anaknya yang darah nifasnya hanya satu tetes. Posisi Rasulullah itu sudah dalam keadaan bersujud kepada Allah. Jari-jari tangan Rasulullah memancarkan cahaya yang begitu indahnya. Ibu Siti Aminah menangis, ya Allah. Betul apa kata malaikat yang dikabarkan kepada aku, ya Allah.
Yang kau lahirkan ini memang bukan manusia biasa. Ibu, begitu indahnya panutan kita Kak Putri. Di dalam kitab Maulidur Rasul ini. Masya Allah. Kita ngelahirin nifas 60 hari gak kelar-kelar. Berapa nifas Bu? Ada yang bilang cuma 40 hari kurang. 60 hari 60 malam itu maksimal. Kalau lebih dari itu namanya sudah bukan nifas lagi tapi penyakit atau istighathah. Ibu, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat dan puasa. Wajib baginya kalau suaminya bilang malam-malam, mama, boleh melayani sang suami tercinta, karena istri yang melayani suaminya dengan nafkah batinnya pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh 200 kali pergi haji, 200 kali pergi. Mas Fahmi, kalau nanti sudah habis nifas terus Kak Putri pura-pura nggak tahu, mama, apaan sih Beb? Mama, mondar mandir aja depan tempat tidur. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Pura-pura gak denger. Labbaik Allahumma labbaik. Beb, aku pengen nganterin dirimu pergi haji dan umroh. 200 kali pergi haji, 200 kali pergi umroh. Bahasanya elegan ya Bu ya. Gak nyakitin ya. Ibu, celakanya seorang manusia, bahagianya manusia di dunia ini tergantung ketika dia dalam kandungan seorang ibu. Terutama di usia 4 bulan atau 120 hari. Nah ini udah 7 bulan, bagaimana? Gak usah galau, biasa aja Mbak Putri. Kayaknya galau banget. Ada apa di 120 hari atau 4 bulan? Allah meniupkan ruh kepada sang janin. Setelah Allah tiupkan ruh itu, Allah bertanya kepada sang janin 4 hal. Dengan lembut Allah berkata, wahai hambaku, engkau di dunia ini mau usia berapa lama? Bukan umur yang ditanya oleh Allah. Apa bedanya usia dan umur? Yang bisa jawab cepet. Ada yang jawab? Naik gopek. Ada yang jawab juga? Seceng deh. Seceng itu berapa sih? Kalau orang Jawa Timur bilang 1 juta itu 1000 Bu. Bu, Mbak Putri Mas Fahmi, bedanya usia dan umur. Kalau usia itu hanya batas di dunia, dia hidup. Tapi kalau umur orang itu sudah meninggal, masih dibilang umurnya panjang karena amalnya panjang, karena amalnya baik. Dibilang panjang. Tapi kalau usia sebatas di dunia. Usia berapa dia meninggal kemarin? 106. Ya enak benar. Ini bedanya usia dan umur Bu. Masih banyak juga yang datang tamunya dari tadi gak habis-habis. Bu. Yang kedua Allah akan bertanya, wahai hambaku, engkau mau rizki yang seberapa? Bu. Kita lihat dulu deh, semua pada ngeliatin di situ. Rizki kita juga ditanya oleh Allah. Yang bagaimana dan yang seberapa. Ditanya oleh Allah. Ibu sambil makan kue juga boleh Bu. Saya mau udah sarapan. Mbak Putri, ditanya oleh Allah. Rizki itu apa saja sih Bu? Rizki sehat. Rizki juga? Rizki bahagia. Betul? Rizki finansial. Betul?
rizkinya yang berkah, yang melimpah ruah, yang dapetinnya mudah, nggak pakai susah. Ada Bu caranya Bu, gampang itu. Rahasianya nanti. Kak, bahagia itu juga rizki Kak. Kemudian Allah tanya, mau jodoh yang bagaimana? Ditanya juga oleh Allah. Jadi Mbak Putri dalam kandungan mama dulu, ditanya sama Allah. Jodohnya yang ganteng, yang pinter baca Quran, yang kepribadiannya baik, rumahnya pribadi, mobilnya pribadi, depositnya pribadi. Enak ya Bu? Ditanya oleh Allah dan hamba kita akan menjawab. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Lalu bagaimana Bu kalau Mbak Putri ini usia kandungannya sudah 7 bulan? Jangan galau Mbak Putri. Ada surah Ar-Ra'd, surah ke-13, juz 13 ayat 11. Ustazah boleh dicek. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah menciptakan hambanya, diutuslah para malaikat untuk menjaga manusia itu dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri. Jadi kalau kita hamil atau ada anak yang hamil, gak usah bawa-bawa gunting, gak usah bawa-bawa peniti, gak usah bawa-bawa bang. Ada yang begitu Bu? Ada enggak? Ngaku dia aku. Kenapa? Karena sesungguhnya kita itu sudah dijaga oleh malaikat. Kalau orang tua menganjurkan untuk bawa bangle dicantolin di sini jebret. Terus guntingnya ditaruh di bawah bantal jebret. Tidak salah. Boleh juga kalau dia percaya. Tapi yang lebih baik adalah membaca Al-Quran. Minimal surah Trikul. Ibu tahu surah Trikul? Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau ayat kursi. Kenapa Bu Jazimah kok orang tua menganjurkan seperti itu? Karena memang sudah diizinkan oleh Allah dari bangsa jin yang bernama Ummu Sibyan mengganggu dan menggoda ibu yang sedang hamil dan anak-anak yang belum berusia 2 tahun. Sekali dia masuk ke dalam perut ibu yang hamil, ada Bu yang anak lahir cacat. Bisa jadi dia kena Ummu Sibyan karena orang tuanya tidak membaca Al-Quran. Bisa jadi orang tuanya tidak membaca doa. Maghrib dia tawaf di mall. Benar apa benar? Tawaf di mall. Kenapa saya? Ya kirana nggak ada. Ono sana tuh Pondok Indah Mall dekat rumah saya. Apalagi kalau Sabtu malam Minggu Mas, macetnya minta ampun. Ya Allah, Ummu Sibyan yang mengganggu orang hamil dan ibu yang sedang hamil dan anak-anak yang belum berusia 2 tahun. Maka ketika kita mempunyai anak kecil, menjelang maghrib jangan ditaruh tetapi digendong sambil dibacakan surah Al-Insyirah 9 kali, ditiupkan mulai dari ubun-ubun sampai di pusar. Insya Allah anaknya cerdas, anaknya
pandai. Kak Putri, waktu Bu Jazimah hamil nih Kak. Pengen banget pokoknya anaknya ini hafal Quran 10 tahun. Ya Allah maksa saya. Ya Allah pokoknya harus hafal 10 tahun. Ya Allah soalnya kalau ngapal udah tua itu susah. Diijabah oleh Allah Bu. Tapi doa saya salah. Mestinya 7 tahun sudah hafal. 10 tahun. Doa emak kabul. 10 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Ini nak. Bagaimana supaya anak kita ini menjadi anak yang akhlaknya baik. Tergantung dari asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh anak kita. Ya, orang lagi netein, capek-capek. Dibuka, toeng, sini sambil membaca WA. Kira-kira kualitasnya bagus apa enggak Bu? Udah gitu WA-nya ngerumpi lagi. Sini enggak pakai doa, enggak pakai apa. Nek, udah gitu gembong. Wush. Nah, karena tidak bagus. Terbukti bahwa ketika seorang ibu memberikan ASI kepada anaknya dengan diucapkan doa dan kita mempunyai wudhu dalam keadaan suci, maka insya Allah kualitas anak kita ini menjadi anak yang berakhlakul karimah. Akhlaknya seperti akhlak Al-Quran Bu. Capek amat Bu Jazimah setiap mau netein wudhu lagi orang sehari 100 kali netek. Capek banget. Paling tidak 3 kali kita ambil wudhu untuk anak kita ketika kita memberi ASI sayang. Ayo nak kita mimik ya sayang. Semoga nanti menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang salihah. Masya Allah Mbak Putri. Keren banget. Terbukti itu Mbak. Mas Fahmi akan menjadi duriah yang luar biasa nanti. Mengikuti jejak kakeknya seorang kiai dan ulama besar. Jarang seorang ibu berani berdoa. Ya Allah jadikan anakku ini nanti ulama besar. Jarang, takut. Justru kita harus berani berdoa seperti itu. Supaya anak kita menjadi anak yang hebat. Saya kan orang biasa-biasa Bu Jazimah. Masa anakku nanti jadi kiai? Siapa bilang? Kalau kita memberikan asupan gizi kepada anak-anak kita. Asupan gizi yang halal, yang baik maka akan menjadi baik anak ini. Tetapi kalau kita berani memasukkan makanan gizi atau gizi terhadap perut anak kita dengan yang tidak halal. Maka akan menjadi prahara dalam hidupnya. Ya Allah, sebegitunya Kak. Al-insyirah, begitu nanti lahir Mas Fahmi punten. Adzankan di telinga kanan, iqamahkan di telinga kiri, kemudian engkau bacakan surah Al-Qadr 9 kali. Kalau tadi menjelang maghrib, anak-anak kita dibacakan apa Bu? Al-Insyirah. Kalau begitu procot lahir, setelah adzan iqamah dibacakan surah Al-Qadr. Berapa kali? Insya Allah dijaga oleh Allah dari perbuatan zina selama hidupnya Bu. Keren loh Mas. Sudah pernah di USG 3-4 dimensi Neng? Posisinya lagi ngapain? Lagi ngerumpi. Lagi ngerumpi katanya. Posisi bayi selama dalam kandungan ibu. Ekspresi bayi mukanya ini akan selalu berubah-ubah, berbeda-beda. Karena apa Bu? Selama dia dalam kandungan ibu akan diperlihatkan oleh Allah seluruh aktivitas hidup dan kehidupannya. Mulai dari procot cengar-ngek sampai dia masuk ke dalam liang kubur. Semua sudah kita lihat. Jadi kalau kita ketemu sama bunda, kayaknya pernah ketemu ya sama ibu ini cantik di mana ya gitu. Bisa jadi di alam ruh kita sudah pernah bertemu Bu. Jadi kalau besok di USG lagi nih Mbak Putri, terus posisinya lagi ya begini manja gitu. Ya dia senang karena di usia 25 tahun dia menikah dengan orang yang dia inginkan. Ya. Kalau dia lagi manyun, dia lihat lagi putus cinta. Bisa jadi Bu. Jadi semua sudah kita lihat Bu. Seluruh aktivitas hidup kita itu sudah kita lihat. Bagaimana Bu Jazimah? Inna Allah la yughayyiru ma
biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum atau manusia jika kaum atau manusia itu sendiri yang mau merubahnya, Bu. Kita sudah ditakdirkan nih, Bu. Rizki kita ini banyak, tapi kita nggak mau bekerja. Bisa nggak kita punya rizki? Kita sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang yang berilmu, tapi kita tidak mau belajar. Kita tidak akan pernah bisa. Allah tidak akan pernah merubah nasib manusia jika manusia itu tidak mau merubahnya, Bu. Ya, Putri. Dan yang dapat merubah semua ketentuan Allah itu ada 4, Bu. Gak usah lama-lama, gak usah galau gitu, Bu, biasa aja. Gak lama kok. Yang pertama adalah doa, dan kita hari ini berdoa untuk bermunajat kepada Allah untuk merubah ketentuan putra atau putri yang sedang dikandung oleh Mbak Putri. Yang sudah baik, yang ditentukan akan menjadi lebih baik, yang kurang baik akan menjadi baik. Yang tertinggi adalah doa, Bu. Mas, idza khatamal abdul qur'ana shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin. Jika ada seorang hamba membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, 60.000 malaikat mengaminkan doa kita, mendoakan siapa yang berdoa saat itu. Jadi kalau bisa selama kandungan ini berlangsung sampai nanti terlahir, minimal sekali hatam Al-Quran. Dijamin kalau cowok ganteng, kalau cewek cantik. Bu Jazimah sudah pernah ngebuktiin berkali-kali, emaknya hitam, bapaknya hitam. Lahir anaknya putih kayak bule. Dan akhlaknya seperti akhlak Al-Quran, Bu. Beneran, karena saya setiap hari waktu itu masih banyak waktu, setiap hari saya datang ke tempat beliau, membaca Al-Quran, belajar. Sampai lahir, bapaknya hitam, emaknya hitam. Anaknya putih. Dan anaknya baik banget. Terbukti Al-Quran itu dapat merubah. Jadi ketika otak itu dibentuk oleh Allah, diiringi dengan Al-Quran, luar biasa, Bu. Jadi minimal ada 9 surah, Mbak Putri. Surah Yusuf, surah Maryam, kemudian surah Kahfi, surah Toha, surah Luqman, kemudian surah Yasin, surah Ar-Rahman, Waqiah, kemudian surah Al-Mulk. Minimal ada 9 yang harus dibaca oleh ibu yang sedang hamil dan orang tuanya. Ini Mbak Putri salah satu yang dapat merubah ketentuan. Kalau masih belum terjadi itu namanya masih qadar, Bu. Kalau sudah terjadi baru takdir. Kalau belum takdir itu masih bisa dirubah oleh Allah. Dan itu hak prerogatif Allah 1000% untuk merubah itu terserah Allah gitu. Nah, supaya kita meminta kepada Allah satu yaitu dengan doa. Doa di antara doa adalah yang tertinggi membaca Al-Qur'an 30 juz dan kehadiran kita hari ini walaupun tidak membaca Al-Qur'an 30 juz insyaallah lebih dari doanya para malaikat karena lebih dari 40 orang ya Bu ya. Ada 150 apa 100 nih Bu. Masya Allah Bunda keren banget. Yang dapat merubah yang kedua adalah sedekah, Bu. Sedekah ini banyak yang bilang buat makan aja susah, buat beli beras hari ini baru ada beras, ikannya belum kebeli, bagaimana mau sedekah? Sama Allah hitung-hitungan. Justru dengan Allah jangan pernah perhitungan, kalau kita berani bersedekah untuk Allah akan diganti oleh Allah berlipat-lipat bahkan sampai 700 kali lipat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Nah, kemarin udah pernah cerita belum ya yang tentang sedekah? Belum? Ada seorang hamba umatnya Nabi Musa alaihi salam, Bu. Suami istri ini miskin banget. Apa Bu?
Ya kalau orang Banyuwangi, orang Jawa Timur ngomong miskin memang begitu lebay. Miskin banget. Dia punya tetangga kaya banget, Bu. Bosen dia melihat dirinya sendiri. Dengan nasibnya sendiri itu bosen. Dia iri dengan tetangganya karena tetangganya yang kaya raya ini setiap hari dia bersedekah tidak pernah berhenti. Ngobrol suami istri ini. Kalau bahasa kita mameren kietnya, Pak, aku wis bosen jadi wong miskin. Apa kata suaminya? Aku juga udah bosen. Emang lu doang yang bosen. Bagaimana kalau kita sekarang mengadukan nasib kita ini kepada Nabi Musa? Nabi Musa karena bisa berbicara langsung dengan Allah. Datanglah suami istri ini kepada Nabi Musa, Bu. Ya Nabi Musa, saya udah bosan banget jadi orang miskin. Untuk makan aja susah. Saya punya tetangga kaya raya, saya senang banget melihat setiap hari dia bersedekah. Saya kepengen juga seperti beliau ya Nabi Musa, tolong mintakan kepada Allah. Kata si umat Nabi Musa. Saat itu juga di hadapan umatnya itu dimintakan langsung kepada Allah. Allah langsung jawab, wahai Nabi Musa, aku langsung kabulkan untuk umatmu menjadi orang kaya karena niatnya untuk bersedekah. Tapi ada batasnya. Dia menjadi orang kaya hanya 1 tahun. Berapa lama, Bu? Kira-kira Ibu kalau divonis disampaikan oleh Allah seperti itu, mau nggak jadi orang kaya setahun? Mau, Bu? Ada yang jawab lumayan daripada enggak. Biar ngerasain jadi orang kaya. Bu. Akhirnya orang yang miskin tadi si suami istri itu dilimpahkan hartanya oleh Allah menjadi orang yang kaya raya, Bu. Dan sesuai dengan janjinya dia akan bersedekah setiap hari. Hartanya itu habis disedekahkan, anak-anaknya juga semua disuruh bersedekah. Makin kaya, makin kaya, makin kaya ini orang. Genap 1 tahun, justru Nabi Musa yang protes, ya Allah. Bukankah engkau saat itu berjanji umatku menjadi orang kaya hanya 1 tahun. Tapi kenapa ini sudah 1 tahun lebih semakin kaya dan semakin kaya. Apa jawab Allah? Umatmu adalah umat yang cerdas. Bukan hanya dirinya yang bersedekah tetapi keluarganya juga bersedekah. Dan aku tidak akan pernah cabut hartaku dari hambaku, dari umatmu. Dan aku takdirkan menjadi orang yang kaya karena dia setiap hari melakukan sedekah. Bu, punya uang 50.000, beras habis, minyak habis, tempe habis. Tetangga minta, Cek, anakku udah 2 hari nggak makan. Boleh nggak, Cek, saya pinjam 50.000. Kira-kira dikasih apa enggak, Bu? Dikasih apa enggak orang pinjam 50.000, Bu? Dikasih enggak? Jujur yang mana ini jawabannya yang benar? Ternyata dikasihnya separuh. Karena saya juga butuh makan. Ibu, siapa yang berani bersedekah dengan niat untuk Allah, maka jangan pernah takut, saat itu juga pasti akan diganti oleh Allah. Mama kita telepon, Neng, Mama ada kondangan banyak banget dah. Duitnya tinggal 100.000, kondangannya ada 5. 20 nyawa. Padahal besok emak minyaknya habis, berasnya habis. Kira-kira mau kita transfer apa enggak, Bu? Dapat uang di dompet apa dapat ngutang? Ibu, kalau kita berani bersedekah maka Allah cash and carry akan memberikan kepada kita. Jangan pernah takut. Nah, apalagi kita sedekah kepada istri kita. Jangan pernah pelit sama istri kita.
Senang banget. Kalau banyak sedekah dengan istri maka rizki suami akan terus mengalir dan berlimpah. Siapa yang berbaik kepada istri, penuh cinta kepada istri, maka akan diberikan oleh Allah keberkahan dalam hidupnya. Waktu sebelum gemoy, sebelum hamil gini, Mas Fahmi pernah gendong enggak untuk Mbak Putri? Pernah? Pengantin baru? Yes. Sekarang jangan, lagi hamil. Mas, suami yang berkata indah dan berkata menyejukkan hati istrinya akan menjadi rebutan para malaikat Allah, disuruh memilih pintu surga mana yang kau inginkan wahai sang suami. Bangun tidur, Assalamualaikum Beb, I love you. Terima kasih ya sudah mengandung anakku. Begitu enggak? Kenapa? Oh, kalau mau berangkat kerja, besok ditambahin bangun tidur. Pengantin baru masih begitu enggak? Kayaknya bohong deh kalau gitu, ketahuan banget dari wajahnya galau gitu. Bu, mulai hari ini bermesra-mesralah kepada sang suami. Kalau yang suaminya masih kuat gendong, minta digendong. Encok katanya sebelah sono. Mas Fahmi, waktu itu kita bahas kan gak ada beliau. Kalau memanjakan tadi pahalanya akan menjadi rebutan para malaikat untuk dimasukkan ke dalam surga. Ada tambahan, kalau suami memanjakannya dengan menggendong istrinya, maka pahalanya seberat badan istrinya. Jadi kalau istrimu ini lagi hamil, pandang-pandang saja, makin gemoy, makin cantik. Nang ning ning nang ning. Allah. Boleh seperti itu. Karena dia sedang mengandung. Orang yang hamil itu harus happy, Bu. Enggak boleh sedih. Enggak boleh baper. Kalau kita sedih, kita baper, anak kita akan terlahir menjadi anak yang baper, anak yang suka sedih. Tapi kalau istri lagi hamil dimanjakan oleh suaminya, minta berlian dibeliin. Minta apartemen dibeliin. Beb, saya kemarin ngeliat Lexus, cakep banget dah Beb. Dibeliin. Happy Bu. Boleh Mas. Boleh. Ya. Kok iya terpaksa gitu ya? Kalau ada. Mbak Putri, begitu nanti bayimu terlahir cenger, procot, ngek. Doamu tidak ditolak oleh Allah. Makbul, manjur. Karena dirimu seperti bayi yang baru terlahir. Putih, bersih, tanpa noda dan dosa. Bu, jadi waktu nanti lahir, Beb, doain ya. Rezeki kita banyak ya. Terus rayu tiap hari. Tapi jangan cuma ngerayu doang. Sembari dikasih apa hadiah gitu. Hari ini tas, besok sepatu gitu. Besok apa gitu. Itu makin senang Bu istri. Bener gak Bu? Itu Mas Fahmi rahasianya. Jangan bilang-bilang ya sama ibu-ibu ya. Ibu, jadi orang yang tadi miskin tadi. Oleh Allah pada akhirnya tidak dicabut kembali hartanya karena dia mengajak seluruh keluarganya untuk bersedekah. Jadi jangan pernah takut untuk bersedekah karena sedekah itu urutan kedua yang dapat merubah nasib manusia. Yang ketiga, dengan silaturrahim. Ini dapat semua loh Mas. Satu berdoa, dua sedekah, itu sudah ada apa di situ ya. Makanannya udah banyak. Silaturrahim. Dan yang keempat adalah dengan usaha. Bu, kalau tidak pernah berusaha juga tidak akan pernah terjadi. Enggak terasa udah jam 10 lebih, pada saya mau ini cuma jam 10 doang. Kata Mbak Putri juga jangan lama. Ibu,
Jadi kenapa orang hamil itu perlu berdoa? Kenapa perlu diadakan pengajian? Karena dengan kehadiran ibu-ibu semua di sini akan dapat merubah takdir yang telah Allah berikan. Dan insya Allah nanti karena belum terjadi masih dapat dirubah oleh Allah. Salah satu di antara kita yang hadir doanya diijabah oleh Allah maka akan terjadi, Bu. Masya Allah, subhanallah. Ibu, lanjut. Udah. Nanti kita nggak diundang lagi akikah. Udah kelamaan. Udahan aja, jadi besok akikah kita diundang lagi. Ngarep.com. Sayang. Jadi ketika nanti Kak Putri ini agak ngambek-ngambek dikit. Ada kalanya, apa tuh blue, apa namanya tuh? Baby blues. Kalau tadi adzan itu untuk panggilan orang sholat. Adzan itu dikumandangkan ketika anak terlahir. Satu lagi, Bu, survei membuktikan. Istri lagi ngambek, suami lagi galau, anak lagi tantrum, bacain adzan, Bu. Kumandangkan adzan, Bu. Mas, cilok ke Mbak Putri lagi, Beb, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beneran, Bu. Bahkan bisa menghentikan hujan yang sedang turun, angin yang lagi ngamuk bisa dihentikan dengan adzan, Bu. Jadi kalau papa yang ngambek bacain adzan, berhenti ngambeknya. Bener. Kalau dia makin ngambeknya marah, itu jurus yang kedua, tarik ke kamar. Pasti nggak jadi ngambek. Itu betul, Bu. Jadi adzan itu ternyata bisa meredakan emosi. Adzan itu bisa menghentikan hamba Allah yang sedang marah. Biasanya kan kalau ada orang mantu, takut banget kalau hujan. Bener gak sih? Salah. Justru kalau kita lagi mantu punya gawe hujan, itu satu tanda berkah. Kalau masih galau-galau juga, adzan pojok 1, pojok 2, pojok 3, pojok 4, berhenti itu adzan. Hamba Allah yang ngamuk aja berhenti, istri yang tantrum juga berhenti. Ada istri tantrum, minta sesuatu nggak dibeli-beliin jadi tantrum. Bukan anak aja yang tantrum, Bunda. Betul apa betul sih? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair wal afiyah wal barakah. Ini kalau kita terusin bisa sampai jam 12. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام. Berdiri semua Bu. Mbak Putri akan memohon doa restu, diawali dari sebelah kiri, kemudian seperti putaran tawaf dari kiri ke kanan, sama Mas Fahmi dari sana sayang, Bunda bisa ikut.
وامحو عنا السيئات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا وعلى آله وصحبه مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan duduk kembali Ibu. Kenapa sih kalau ketika membaca sholawat ini kita disuruh berdiri? Ada yang tahu alasannya kenapa? Karena menghormat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah bersama malaikat Jibril dari langit pertama sampai langit 7. Ada satu malaikat yang enggan, tidak mau berdiri ketika Rasulullah lewat. Oleh Allah diingatkan dengan dipatahkan sayapnya sebelah sehingga dia tidak bisa terbang. Ditanya oleh Jibril, kenapa ya malaikat engkau tidak bisa berdiri? Dan kenapa sayapmu sebelah patah? Wahai Jibril, sampaikan salam ta'zim dan maafku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah. Ketika beliau datang untuk bertemu dengan Allah di perjalanan Isra Mi'raj bersama engkau, aku tidak ikut berdiri karena aku lagi malas. Oleh Allah dipatahkanlah sayapku sebelah. Dan aku sampai saat ini tidak bisa terbang. Jibril ketika turun ke bumi menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah. Disampaikanlah kata maaf, permintaan maaf dari malaikat yang ada di langit. Rasulullah tersenyum. Aku maafkan. Karena ketidaktahuan sang malaikat. Begitu kata maaf dari baginda Rasulullah terucap, maka sayap malaikat ini kembali dapat normal dan bisa terbang kembali. Kita sebagai umatnya betapa sombong dan pelitnya kalau ketika dibacakan marhaban maulid tadi kita tidak berdiri. Kita harap keberkahan dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini bukan hanya berdoa untuk kesempurnaan janin atau putra-putri yang sedang dikandung oleh Mbak Putri, tetapi sekaligus kita juga memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Kita tengadahkan kedua belah tangan kita seraya kita tundukkan hati dan jiwa kita. Kita mohon kepada Allah. Kasihan anak kecil udah lapar kali ya. Bukan dia aja, kita juga lapar. Yuk, sejenak kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antal awwalina falaysa qablaka syai' wa antal akhirina falaysa ba'daka syai' wa antal alimun ala kulli syai'in alim wa antal qadirun ala kulli syai'in qadir. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Allahumma ya Allah, Engkau zat yang mengawali kehidupan kami di dunia ini. Engkau yang akan mengakhirinya ya Allah, tiba waktunya nanti. Allahumma ya Rabb, ampuni segala dosa dan kekhilafan kami, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Ampuni juga dosa dan kekurangan ayah ibu kami. Ayah ibu kami yang sudah tidak ada. Berikan keselamatan dan kecukupan di alam barzahnya ya Allah. Memang kadang-kadang kami sering lupa untuk mendoakannya. Padahal beliau selalu menanti kehadiran doa kami. Ampuni beliau ya Allah. Beliau yang telah berjuang untuk kami. Yang tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal waktu. Satu tetes air susu yang mengalir dalam tubuh kami. Kami tidak mampu untuk membalasnya ya Allah. Allahumma ya Rabbana. Ampuni juga untuk ayah ibu kami yang masih ada. Berikan umur yang panjang, sehat lahir batin ya Allah. Agar kami masih bisa mendengar doanya, agar kami masih bisa memeluk hangat tubuhnya, agar kami masih bisa mencium tangannya ya Allah. Ibu, aku rindu padamu Bu. Ayah, aku rindu padamu Ayah. Tapi kami masih sering lupa. Lisan ini kadang masih berprasangka buruk kepada orang-orang tercinta kami. Hati ini kadang masih marah dengan anak-anak kami. Kami sebagai seorang ibu, ampuni ya Allah. Jika tangan ini kadang-kadang masih mencubit dan memukul anak-anak kami. Padahal mereka tidak salah ya Allah. Kemarahan dan kekesalan itu datang dari orang lain. Tapi anak-anak yang menjadi tumpuan emosi dan kemarahan kami. Ampuni kami ya Allah sebagai seorang ibu. Jika pernah berkata yang tidak baik dan terlepas kata-kata kotor dan kasar. Padahal doa seorang ibu tembus langit 7 dan Engkau ijabah ya Allah. Ya Rabbana, jika terlanjur kata-kata buruk itu Engkau dengar, ampuni kami dan cabut kembali ya Allah. Agar tidak menjadi kesulitan bagi anak dan keluarga kami. Kami mohon ampun ya Rabb, kami mohon ampun. Allahumma ya Rabbana, kami sebagai anak masih banyak lupa untuk bertegur sapa atau menyapa ayah ibu kami. Ingatkan kami ya Allah. Ingatkan kami ya Allah. Padahal orang tua kami banyak berjuang untuk kami dan berkorban untuk kami. Kami belum mampu membalasnya ya Rabb. Kami sebagai seorang istri belum mampu dan belum sempurna untuk menjalankan tugas kami, ya Allah. Bimbing dan sempurnakan
hati, jiwa, dan seluruh apa yang kami lakukan akan menjadi tambahan ibadah dan bakti kami kepada suami kami. Allahumma ya Allah, Engkau Dat yang maha pengasih dan penyayang. Engkau Dat yang maha mendengar. Engkau Dat yang maha penjaga dan sebaik-baik penjaga. Hamba mohon kepadamu, jagalah kehamilan Andan dan Nurul Putri Ramadhani, putra atau putri yang dikandung dari Ananda Ahmad Fahmi Jabidi bin Haji Hasan Bisri. Allahumma ya Allah, berikan ketentuan yang terbaik dan yang paling baik, menjadi anak yang sehat lahir batin, anak yang cerdas, anak yang berakhlakul karimah, anak yang Kau berikan rizkinya berlimpah ruah tanpa susah payah untuk mendapatkannya. Kelak menjadi ahlul Quran, ulama besar, akan Kau muliakan hidupnya dan akan menjadi orang yang mulia di dunia sampai nanti di akhirat. Dan pada akhirnya Engkau akan menjadikan anak ini sandaran doa bagi orang-orang tercinta, yaitu keluarganya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, dengan kehadiran sang putra pertama yang akan terlahir nanti, jadikan keluarga Ananda Fahmi dan Putri semakin bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu juga dengan kami semua yang hadir ya Allah, limpahkan kepada kami keselamatan dan kebahagiaan, serta yang belum mempunyai cucu segera punya cucu, yang belum mempunyai mantu segera Engkau pilihkan jodoh putra putrinya yang terbaik dan yang paling baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, demikian rangkaian tasyakur 4 bulan kehamilan Ananda 7 bulan kehamilan dari Ananda Putri, sekaligus kita memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami dari tim Sholawat Ashifa, alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta menghaturkan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin.